Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hidup saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Katakan shalom. 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 Ya, di pagi hari yang mungkin cukup dingin ini ya, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau serahkan setiap kehidupan kita, setiap keluh kesah kita, mungkin problematika kita yang kita bawa hari ini. Mari sama-sama saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau satu dalam doa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Dan pada pagi hari ini kami mau menyenangkan hatinya Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan hari ini. Kami percaya hadirat-Mu ada untuk setiap kami Tuhan. Haleluya.
Katakan di hadirat-Mu. Aku bebas. Di hadirat-Mu ku datang. Kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas. Katakan di hadirat-Mu. Aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang. Kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari sama-sama dengan sepenuh hatimu katakan. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada tenang. Kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Katakan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ada terang. Kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari sama-sama katakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh, kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Sebab kami ingin selalu Tuhan, selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu. Tuhan, ku rasakan. Oh, kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Bapak Ibu sendiri nyanyikan dengan sepenuh hatimu. Hadirat-Mu Tuhan. Katakan ku rasakan Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kami mau rindu Dia, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Angkat tanganmu Bapak Ibu dan nyanyikan sama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kami rindu Tuhan, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan terima kasih. Kami mau nikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau nikmati kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Sebab kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh sana, terpujilah nama Yesus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu, setiap kita yang berbeban berat, setiap kita yang letih lesu, datanglah pada Tuhan. Katakan Tuhan, ini berat Tuhan. Kami tidak mampu hidup tanpa Engkau. Kami tidak mampu jalan tanpa kasih Yesus dalam hidup kami. Katakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Sebab kami manusia yang lemah, kami butuh Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau bersuka karena-Mu. Kami mau nikmati kasih Tuhan. Kami mau nikmati kebesaran Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami siap Tuhan untuk bersuka, kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu lebih lagi. Mari kita semua jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Oke, mari kita sama-sama kasih jabat tangan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di sebelah kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab kita hidup oleh karena Tuhan dan kita mau bersuka karena Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita mau lebih semangat lagi, kita katakan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Nyanyikan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Mari kita sama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita masih mau bersuka untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini. Oh, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kita mau sambut minggu ini dengan penuh semangat dan sukacita. Mari sama-sama katakan hari ini.
bersukacitalah Bapak Ibu. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya. Sebelum kita duduk, mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silahkan jemaat Tuhan boleh duduk. Kita mau angkat satu buah pujian. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kita. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari aku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Kita mau sama-sama angkat pujian ini dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Katakan untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Katakan terlalu ajaib. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari aku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan sekali lagi, Bapak terima kasih. Bapak terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari aku harapkan. Terlalu ajaib
penolongku yang setia, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Benar ya Tuhan, enggak ada pribadi satu-satunya penolong kami yang setia dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap apapun yang sudah Tuhan nyatakan kerjakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan boleh membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu, memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan nama Tuhan. Setiap puji-pujian yang boleh kami angkat hanya menembus hadirat Tuhan. Tuhan bersuka di atas puji-pujian kami, dan hati kami boleh bergerak karena bertemu dengan Engkau lewat puji-pujian pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Bapa. Tengah-tengah ibadah ini, kami menyerahkan setiap persembahan-persembahan yang boleh dibawa, diberikan oleh jemaat-Mu. Kami serahkan ke dalam hadirat Tuhan. Dan terima dengan sukacita, kiranya persembahan kami menyenangkan hati Tuhan, memperlebar kerajaan surga atas muka bumi ini, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu dan hidup jemaat-Mu. Semakin hari boleh diberkati Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun yang hidup dalam kekurangan. Ketika kami dalam kekurangan pun, Tuhan akan mencukupkan kami, bahkan memberikan kami dalam kelimpahan, oleh karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sepenuh waktu ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Allah Engkau berbicara atas kami sekaliannya. Nyatakan isi hati Tuhan bagi kami pagi hari ini. Firman-Mu boleh menjadi jawaban atas setiap persoalan kehidupan kami. Kami yang mulai dibimbangkan dengan masa depan kami. Kami yang mulai ragu-ragu dengan apa yang ada di depan kami. Firman-Mu boleh menolong kami Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau mengurapi kami sekaliannya. Supaya iblis tidak mengambil benih firman yang keluar pagi hari ini. Supaya iblis tidak beracara dalam pagi hari ini. Roh Kudus menolong kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami beroleh persekutuan Engkau melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya ya, supaya ini hari-hari kita kan setiap pagi itu selalu dingin ya, selalu dingin pasti ya. Kadang-kadang malas untuk bergerak ya. Kepinginnya selalu tetap rebahan di atas tempat tidur ya. Ini ya, supaya bisa lebih fokus ya. Satu pertanyaan, tolong nanti Bapak Ibu Saudara respon ya. Responnya gini aja. Ketika Bapak Ibu meyakini pertanyaan itu jawabannya adalah ya. Enggak usah tengok kanan kiri, langsung saja berdiri ya. Kalau ya langsung saja berdiri ya. Kalau tidak ya tetap duduk. Oke? Ya. Oke, ya. Pertanyaannya adalah gampang ya. Apakah Bapak Ibu Saudara
mempunyai tujuan dalam hidup ini? Kalau jawabannya iya, silahkan berdiri. Kalau tidak, silahkan duduk. Ya. Ya. Oke, ya. Ada yang berdiri banyak, ya. Beberapa masih duduk. Oke, ya. Tetap berdiri dulu, ya. Nanti ini pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan kedua. Kalau jawabannya iya, ya. Kalau jawabannya iya, tetaplah berdiri, ya. Tetaplah berdiri. Kalau jawabannya tidak, ragu-ragu, silahkan duduk. Jelas ya? Kalau dirasa jawabannya ya, silahkan tetap berdiri. Kalau jawabannya tidak, ragu-ragu, silahkan duduk. Ya, pertanyaannya, ya, apakah Bapak Ibu Saudara yakin bisa mencapai, meraih tujuan yang sudah Bapak Ibu punyai itu? Jelas? Kalau yakin tetaplah berdiri. Kalau tidak, ragu-ragu, silakan duduk. Oke? Oke, itu aja. Terima kasih. Silakan duduk semua, ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, tema bulan ini adalah tujuan hidup, ya. Tujuan hidup, ya. Terima kasih untuk Ibu Gembala, staf Gembala sudah berkenan memberikan kepercayaan saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ya. Tujuan hidup, ya. Ketika tadi saya mengatakan Bapak Ibu Saudara mempunyai tujuan hidup, ya, hampir 80-90% ke atas punya, ya. Orang ketika kita tinggal di dunia ini, ya, siapapun orangnya, ya, mempunyai tujuan, mempunyai arah, ya. Ketika orang, taruhlah kata, punya handicap, ya, punya hal-hal yang kelemahan-kelemahan dalam dirinya pun, ya, orang itu dikaruniai Tuhan, ya, untuk bisa mengambil pilihan-pilihan dalam hidup ini. Tujuan hidup itu sendiri, ya. Tujuan hidup, arah kemana hidup ini akan dibawa. Ya. Contoh seorang pemain sepak bola, ya. Karena final Euro nanti malam, ya. Ya. Seorang pemain sepak bola, dia mempunyai tujuan kenapa ia bermain. Ya. Ketika mencapai tujuan itu, dia akan melakukan hal-hal yang akan mendukung supaya tujuannya bisa tercapai. Ya. Satu tim sepak bola itu dibentuk, ya, supaya bisa menjadi satu tim, satu kesebelasan yang kuat, ya. Bisa meraih kemenangan demi kemenangan dalam setiap pertandingan atau kompetisi yang mereka ikuti. Untuk mencapai tujuan itu, mereka harus melakukan hal-hal yang singkat kata harus bayar harga untuk itu. Mereka berlatih, ya, mungkin pagi dan sore, ya, sementara yang lain masih enak-enakan. Mereka sudah bangun pagi berlatih, ya. Sore siang di tengah terik matahari mereka pun harus berlatih juga, dan lain sebagainya. Demi apa? Ada tujuan yang mereka ingin capai, ada cita-cita yang ingin mereka raih, ya, seperti itu. Dan semua orang mempunyai tujuan dalam hidupnya, ya. Pentingnya tujuan hidup, ya. Orang itu akan mencurahkan segenap hasrat passionnya, ya, segenap tenaga, waktu, ya, hal-hal yang dia miliki, termasuk keuangan dia, ya, supaya tujuan yang ingin dia capai itu akan diraihnya. Ya. Ketika orang mempunyai tujuan, ya, semua yang ada dalam dirinya, ya, itu akan dikerahkan, ya, supaya tujuannya bisa tercapai dalam waktu dekat maupun yang akan dalam jangka yang panjang.
Orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya, ya, tidak mempunyai pilihan-pilihan, ya, tidak memiliki kehendak yang jelas, ya, seringkali menganggap bahwa hidupnya itu berjalan seperti air yang mengalir, ya. Ngalir aja. Ya. Toh aku begini bisa hidup, pikir dia. Ya. Orang ini ya, akan terbawa dengan arus kehidupan, ya. Dan seringkali menjadi tergabung dalam gerombolan besar suatu kelompok masyarakat. Ya. Hidupnya biasa-biasa saja. Ya. Karena apa? Tidak memiliki pilihan yang jelas dalam kehidupannya. Ya. Tidak mempunyai nilai. Tidak berpikir apa yang dampak yang akan dia terima dengan pilihan yang semestinya dia miliki. Tetapi ya, catatannya ya, tetapi ya, bukan berarti orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas, ya, tidak mempunyai pilihan-pilihan dalam kehidupannya, ya, tidak mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Ya. Tidak berarti seperti itu. Ya. Tetapi orang yang memiliki tujuan, ya, jalannya lebih terarah, ya, untuk meraih kesuksesan. Ya, seperti itu. Ya. Kita akan melihat tujuan penciptaan manusia. Ya. Allah menciptakan manusia itu ada tujuannya. Ya, ketika kita buka di Kejadian pasal pertama, ya, Tuhan menciptakan manusia itu ada tujuannya. Ya, ada beberapa hal. Ya. Pertama, supaya manusia itu bisa memuliakan Tuhan, bersekutu karib dengan Dia, bergaul akrab dengannya. Ya. Bapak Ibu lihat ketika Adam dan Hawa di Taman Firdaus sebelum mereka jatuh dalam dosa, ya, mereka bergaul akrab dengan Tuhan, ya. Ketemu setiap saat, setiap hari, bisa bertemu muka dengan muka, face to face, ya, seperti itu. Yang kedua, manusia diciptakan itu supaya bisa berhubungan baik dengan sesamanya, sesama manusianya. Yang ketiga, manusia itu bisa berkarya, ya, bekerja, bisa memberi guna, berdampak. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, supaya manusia diciptakan oleh Tuhan, supaya itu berkuasa atas bumi ini. Ya. Mempunyai kuasa untuk mengolah, menciptakan nilai, ya, menghasilkan, menguasai makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu ada dalam kuasa manusia. Itu tujuan Allah menciptakan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa, ya, memang membuyarkan, ya, memang menghancurkan tujuan Tuhan. Tapi Allah tetap berkreasi, Allah tetap berinisiatif, ya, untuk mengembalikan citra manusia kembali pada hakikat dan martabatnya. Tujuan hidup, ya, tujuan hidup itu dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Yunani tertulis sebagai kata telos, ya, telos. Ya. Kristus hadir, ya. Kristus datang ke dunia ini, ya, dengan tujuan hidup, dengan telos yang amat sangat jelas. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus lahir melalui Maria, ya, tinggal dalam keluarga Yusuf, ya, Yesus mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya. Sehingga sepanjang hidup 33,5 tahun yang dia lewati, ya, Kristus itu telah meninggalkan jejak telos yang amat sangat jelas. Ya. Dan itu menjadi teladan bagi setiap orang yang mempercayainya.
Yesus mempunyai pilihan-pilihan dalam hidupnya. Karena dia tahu waktunya singkat. Dia menangkap visi dari Tuhan itu. Yohanes pasal 4 ayat 34 mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku. Tuhan tahu persis tujuan hidupnya. Makanan dia adalah melakukan kehendak Tuhan. Kehendaknya apa? Menyelamatkan manusia ini. Melalui hidupnya, setiap kita beroleh keselamatan. Melalui pengorbanannya, ya, setiap kita dipulihkan. Ya. Melalui karyanya di atas kayu salib, setiap kita dikembalikan kembali pada hubungan dengan Allah, Bapa pencipta kita. Dan tidak ada satu pribadi pun yang bisa menggantikan Yesus dengan pilihan penyelamatan itu. Tujuan hidup itu akan membawa kita kemana kita akan membawa hidup ini ke depannya. Kita yang memiliki tujuan hidup akan tahu hidup kita yang kita tidak pernah tahu seberapa Tuhan kasih umur di dunia ini, tapi kita mengerti persis kemana hidup kita ini kita akan bawa. Dan oleh karenanya kita akan mengerahkan segenap daya yang ada pada diri kita, waktu, tenaga, keuangan, dan apapun yang Tuhan sudah karuniakan. Demi tercapainya tujuan hidup itu. Yesus mempunyai telos yang jelas. Dan dia meninggalkan jejak telos itu bagi setiap kita yang mempercayainya. Contohnya Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum dia bertobat, sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia ada seorang Farisi, pemuka agama Yahudi. Dia mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya. Dia melihat bahwa bagaimana dia menghabisi, dia membunuh setiap pengikut Yesus. Karena dalam pandangan orang-orang Farisi, pengikut Yesus adalah orang-orang yang sesat dan sudah selayaknya dibunuh, termasuk oleh Rasul Paulus ini sebelum dia bertemu dengan Yesus. Kalau kita membaca kisahnya, Rasul Paulus mengatakan dia setuju banget. Setiap pengikut Yesus itu dibunuh. Kemanapun pengikut Yesus itu lari dan bersembunyi, pasti akan dikejar dan dibunuh. Tapi perjumpaan Rasul Paulus dengan Yesus itu mengubah telos dalam hidupnya, mengubah tujuan dalam hidupnya. Coba Bapak Ibu buka di Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Sebelum kita melihat telos dalam hidupnya. Filipi pasal yang ketiga. Mulai ayat yang keempat coba ya. Filipi pasal 3 ayat keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, termasuk membunuhnya. Tentang kebenaran dalam mendaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Apa yang dahulunya menjadi telos dalam hidupnya, karena Kristus, dia anggap itu menjadi sampah dalam hidupannya sekarang. Dan telosnya berganti, berubah 180 derajat karena Kristus. Apa yang dahulu menjadi kebanggaannya, karena Kristus, itu menjadi sampah dalam hidupnya. Ayat ke-11 ini yang menjadi telos yang baru dalam hidupnya. Ayat yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat yang ke-11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan Dia dalam persekutuannya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, dan pada akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini telos yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup kan Rasul Paulus. Sekarang telosku berubah. Bagaimana aku bisa mengenal Tuhan Yesus itu dan mengenal kuasa kebangkitannya, menjadi serupa dengan Yesus di dalam kematiannya, supaya pada akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang menjadi telos yang baru dalam hidup Paulus. Dan itu mempengaruhi kehidupannya. Dan firman Tuhan mencatat ini. Dan kalau Bapak Ibu teliti, hampir sebagian besar kitab perjanjian baru, itu tulisan tangan dia. Surat-surat dia di jemaat-jemaat Tuhan yang dia menangkan bagi Kristus. Ini telos yang baru yang Tuhan nyatakan bagi hidup seorang Paulus. Dengan telos yang baru ini, apa yang Paulus kerjakan? Ya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya. Tapi ini yang kulakukan. Ini yang dia kerjakan oleh Rasul Paulus dengan telosnya yang baru itu. 1, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang dahulunya aku kerjakan, aku lupakan semuanya. Bahkan aku tidak menganggapnya sebagai sampah. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Sekarang fokusku ada yang di depanku. Ya. Apa yang sudah di belakang aku lupakan. Sekarang fokusku apa yang ada di hadapanku. Ayat ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini tujuan yang baru. Ini telos yang baru yang Paulus nyatakan. Panggilan Kristus dalam hidupnya. Bagaimana melalui hidupnya banyak orang diubahkan. Melalui hidupnya banyak orang diubahkan pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Banyak orang yang dahulunya mungkin tidak berpengharapan, menjadi berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Ini hal-hal yang Paulus kerjakan berhubungan dengan telos, tujuan hidup yang baru yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan dia. Langkah-langkah praktis yang bisa kita kerjakan. Ketika Bapak Ibu dan saya sudah ditangkap oleh Yesus melalui karya penyelamatan Allah, melalui pribadi Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, ikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana, penetapan, dan tindakan-tindakan yang akan kita kerjakan dan lakukan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan.
Kita buka di kitab Yakobus, ya, kitab Yakobus. Sesudah kitab Ibrani, ya, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, ayat 16. Tetapi sekarang kamu menggahkan diri dalam jongkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika ada seseorang yang berkata, hari ini kami akan pergi dan tinggal di satu tempat yang baru, kami akan tinggal setahun di sana, kami akan menetap di sana, kami akan berdagang. Ya. Kami tahu ketika kami berdagang itu, kami akan mendapatkan keuntungan dan kami akan hidup selayaknya. Firman Tuhan katakan apa? Tapi kami tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya. Apakah arti hidupmu dengan tujuan, dengan telos yang sudah kamu rancangkan dan kamu tetapkan itu? Kehidupanmu itu bagaikan uap. Ya. Sudah kelihatan tapi sebentar akan lenyap. Ya. Dalam perjalanan kisah kehidupan kita, ya, yang Tuhan karuniakan bagi kita, ya, sekian tahun lamanya ini, ya, ketika kita tidak mengikut sertakan Tuhan, ketika kita tidak melibatkan Tuhan, tidak mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, apakah arti kehidupan kita? Ada satu pujian, kan? Ada satu pujian. Ya. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba dan kau dipanggil olehnya, maka semua yang kamu miliki akan kamu tinggalkan. Ya. Coba buka, ya, coba buka. Yang kedua yang berkaitan dengan ini, ya. Tetapkan tujuan hidup kita, telos itu bernilai kekekalan, ya. Bernilai kekekalan. Karena apa? Sama seperti poin yang pertama tadi, ya. Kehidupan di dunia ini ada batasnya, ya. Ada waktunya. Tuhan kasih umur di dalam dunia ini, ya. Ada kekekalan sesudahnya, ya. Kehidupan kita di dunia ini tidak berhenti di sini saja. Ketika kita nanti mati, meninggal, berhenti sudah, tidak. Ya. Ada fase sesudahnya, ya. Ada kekekalan sesudahnya, ya. Ketika nanti sudah penghakiman, ya. Apakah kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Ketika ada orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, Tuhan panggil dia masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi orang yang tidak berkenan di hadapannya, ya, dicampakkan ke dalam api neraka. Semuanya kekal. Surga dan neraka itu kekal. Ya. Makanya ciptakan tujuan hidup kita itu bernilai kekekalan. Ya. Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati sekali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ada penghakiman.
Kita buka di kitab Lukas, ya. Injil Lukas, Matius, Markus, Lukas, ya. Pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Ini perikopnya tentang orang kaya yang bodoh, ya. Nah, ayat yang ke-13, Lukas pasal 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Ayat 18, lalu katanya, kata orang kaya itu, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ya, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi baik dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan." Ayat ini mengatakan, ya, orang yang mempunyai telos dalam hidupnya, mengumpulkan harta dalam hidupnya, ya, tetapi memiliki ketamakan, tidak mempunyai tujuan yang bernilai kekal dalam hidupnya, ya, semuanya adalah kesia-siaan. Hartanya berlimpah-limpah, bahkan dia bingung mau menyimpannya di mana, ya. Tetapi dia tidak mempunyai telos yang bernilai kekal dalam hidupnya. Semuanya dah sia-sia. Firman Tuhan tadi mengatakan, ya, ketika jiwanya diambil dari tubuhnya, apakah arti kehidupannya? Barang-barang yang sudah dia kumpulkan dengan susah payah itu apa kegunaannya? Apa artinya? Inilah ketika orang yang mempunyai tujuan dalam hidupnya, tetapi tidak memiliki nilai yang kekal dalam telos tujuan hidupnya itu. Makanya saya katakan tadi, milikilah tujuan hidup yang bernilai kekal dalam hidup ini. Ya, sama seperti Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus sudah menetapkan tujuan yang jelas dalam hidupnya, dan itu bernilai kekal. Ayat Lukas pasal 16. Ya. Lukas pasal 16, ya, ayat 19-31. Ya, ini orang kaya lagi. Cerita tentang orang kaya lagi dan bicara dengan seorang Lazarus. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, ya, kisahnya seperti apa. Nah, orang kaya ini ketika orang kaya dan Lazarus ini sama-sama meninggal, dipanggil Tuhan. Tapi Lazarus yang miskin berada di pangkuan Abraham. Sementara orang kaya ini ada di dalam neraka. Orang kaya ini mengatakan, "Bapak Abraham, tolong Lazarus, suruh Lazarus itu masukkan jarinya ke dalam air supaya air itu bisa
tumpahkan ke dalam lidahku ini. Bayangkan saudara, ya. Surga dan neraka dipisahkan sedemikian. Ya. Dan orang kaya yang di neraka ini membutuhkan setitik air dalam hidupnya. Tapi Bapak Abraham mengatakan tidak bisa. Jarak neraka dan surga ini sedemikian jauhnya. Ya. Dan Lazarus tidak bisa berbuat seperti apa yang kau inginkan. Tapi orang kaya ini mengatakan kepada Bapak Abraham, kalau begitu suruh Lazarus datang ke rumahku. Ya. Karena di sana masih ada 5 saudaraku. Supaya Lazarus berkata kepada saudaraku, memperingatkan mereka. Supaya jangan dan hidup seperti aku. Dan tidak masuk ke dalam neraka ini. Tapi Abraham katakan apa? Tidak bisa. Lazarus sudah tinggal di surga. Ada pada saudaramu itu kitab suci. Ya. Supaya mereka membaca kitab suci, mendapatkan kebenarannya, dan mereka bertobat. Ya. Kalau firman Tuhan itu tidak bisa menobatkan mereka, ya, seorang Lazarus pun tidak akan bisa menobatkan mereka. Ya. Kesempatan di dunia ini, ya, ada waktunya. Ya. Kalau Bapak Ibu dan saya masih diberi kesempatan tinggal di dunia ini, ya, pilihlah tujuan hidup yang jelas dan bernilai kekal dalam hidup ini. Supaya apa? Penyesalan di kemudian hari tidak menghampiri kita seperti orang kaya ini. Ya. Tip dari saya, ya, nikmati fase-fase dalam kehidupan ini. Ya. Nikmati proses kehidupan ini, ya, apapun itu. Ketika mungkin Bapak, Ibu, dan saya diberi pilihan Tuhan untuk menikah, ya, tentukan pilihan pasangan hidup saudara, ya, orang-orang muda, ya, cari pasangan hidup yang itu bisa menolong saudara mencapai tujuan yang jelas dalam kehidupan saudara bersama-sama. Ya. Orang yang siapa dengan siapa kita menikah, ya, untuk menolong kita untuk mencapai tujuan telos dalam kehidupan kita. Ya. Ketika pilihan Bapak Ibu Saudara tidak menikah pun, ya, dalam kesendirian saudara bisa ditolong Tuhan untuk memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan ini. Nikmati semua itu dengan baik. Ya. Tujuan hidup kita memang berbeda-beda. Ya. Pengalaman hidup, ya, hubungan kita dengan Tuhan, ya, itu yang menentukan pilih tujuan dalam kehidupan ini. Telos yang kita pilih dalam kehidupan ini. Seperti Tuhan Yesus, seperti Rasul Paulus. Mereka pribadi-pribadi yang jelas dengan tujuan hidupnya. Dan pilihan-pilihan itu menentukan kehidupan mereka. Membawa kehidupan mereka berdampak buat orang lain. Sedemikian pula dengan kita nantinya. Ya. Dalam sisa umur yang Tuhan berikan pada kita, ya, tentukan tujuan hidup kita itu dengan jelas, ya, dengan tepat. Libatkan, ikut sertakan Tuhan dalam setiap apapun yang sudah kita tentukan dan pilihkan itu. Ya. Tentukan tujuan hidup kita bernilai kekal. Ya. Kita nanti tidak dibatasi hanya di dunia ini saja. Sesudahnya itu ada dan bernilai kekal malahan. Entah surga, entah neraka. Nikmati apapun yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Dan kita tidak menyesal dengan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menyerahkan segenap daya yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tenaga, waktu, ya, pikiran, fokus hidup, keuangan, dan sebagainya. Biar kita menjadi orang-orang yang jelas dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.
Saya mengundang pemain musik, pemimpin pujian, singer, sampai ke depan. Ya. Satu pujian untuk kita bisa meresponi firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan tidak berhenti di percakapan, tapi kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang boleh menolong kita masing-masing. Ya. Menangkap tujuan hidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan maui. Itu menjadi fokus kehidupan kita. Menjadi sasaran, menjadi goalnya dalam kehidupan ini. Supaya ketika kita meninggalkan dunia ini, ya, kita bisa tersenyum dengan puas, dengan bahagia. Karena kita sudah mencapai apa yang kita cita-citakan dan tujukan dalam kehidupan ini. Ku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Ya. Kita nyanyikan lagu ini. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Hana ya, Ibu Hana akan berdoa untuk kita sekalian ya. Di matamu mulia dalam pandanganmu, ku berharga di matamu, Yesus yang mengasihiku. Ku ditebus, dijadikan milik kesayangan. Ku ditentu, ku diciptakan untuk kemuliaan. Kembali aku berharga di matamu, di matamu mulia dalam pandanganmu, ku berharga di matamu. Engkau yang mengasihiku, ku dipanggil, ku ditebus, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi jemaat kami semua ya Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami percaya dan kami amini ya Tuhan. Engkau tetap hadir di tempat ini ya Tuhan. Untuk mengurapi, untuk memberkati kami semua ya Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkatilah hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah keluarganya, pekerjaannya, anaknya dan istrinya ya Tuhan. Berkatilah semuanya ya Tuhan. Oh biarlah
ya Tuhan pelayanan pagi hari ini ya Tuhan akan menjadikan kesenangan hati-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami semua ya Tuhan. Bila kami bersalah yang kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah ya kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Teddy Puji yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja Minggu 14 Juli 2024. Selasa sampai Sabtu, doa pagi dimulai jam 4:30 pagi. Selasa sampai Sabtu, rumah doa jam 9 sampai jam 12 siang. Rabu 17 Juli, pujian dan penyembahan jam 7 malam. Sabtu 20 Juli ibadah Yud jam 6 sore. Minggu 21 Juli ibadah raya pagi jam 5:30 pagi, ibadah raya sore jam 5 sore. Ibadah blessing ke jam 8 pagi. Ibadah EG jam 9 pagi. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 9 Juli Bapak Sukardi, Bapak Yulianto. Tanggal 10 Juli, Ibu Indari Wardiana. Tanggal 14 Juli, Saudari Aurel Yulita. Selamat buat jemaat yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua dengan kasih Kristus. Nanti Bu Gembala akan menutup doa dan doa berkat bagi kita. Haleluya, aku kan bersuka. Bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku akan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu, ku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Anugerah-Nya limpah bagiku, oh, Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih pada pagi ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami datang beribadah kepada-Mu. Terimalah setiap pujian penyembahan kami, dan kami boleh mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu, di mana mendidik mengajar kami untuk setiap kita memiliki tujuan hidup yang pasti, di mana hanya bersama dengan Yesus kita menemukan jalan kehidupan yang pasti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada pagi ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. 1 tahun Tuhan tambahkan usia mereka. Biar dia boleh mengerti akan semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Biar dia selalu tambah hari, tambah setia kepada-Mu. Tuhan, kami percaya setiap domba-domba-Mu yang hadir pada pagi ini, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi tantangan dalam hidupnya, ketika dia memiliki tujuan hidup yang pasti, bersama Tuhan Yesus dapat melakukan
segala perkara apapun, sebab Tuhan bersama di dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar ibadah ini selesai, kita semua akan kembali pulang ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan perlindungan-Mu ada di dalam setiap perjalanan kami, baik yang datang dari dekat maupun jauh. Penyertaan-Mu sehingga kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi kebesaran kemuliaan nama-Mu. Mari Bapak Ibu, kita sebentar akan meninggalkan tempat ini. Kita akan menerima berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai Maranatha, sehingga diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu pergi. Allah selalu memberkati engkau, dan apapun yang kamu kerjakan, lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu saat pagi ini. Hanya demi dan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan memberkati.